teman-teman worshipers ikut memuji menyembah dalam program ini. Kami tahu di situ lawatan Tuhan terjadi. Saat Puji pujian dan Tuhan, syukur shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Walaupun di sini banyak yang memakai masker, tapi saya bisa melihat sukacita dari mata saudara. Amin. 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 Sebelumnya saudara, saya dan imam musik di tempat ini meminta izin untuk membuka masker. Dan saya harap untuk saudara sekalian tetap menjaga protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga kebersihan di lingkungan ini saudara. Amin. Saudara, ini kita masuk ke dalam bulan Agustus, bulan kemerdekaan yang ke-77, di mana selama 77 tahun ini Tuhan sangat baik bagi negara kita, amin. Kasihnya tak pernah berkesudahan saudara. Bahkan dalam tahun ini, tahun 2022, kita sudah melewati 8 bulan. Mungkin ada yang suka, duka, sakit hati, kecewa, dan rasa marah. Tapi saya percaya saudara, kita semua di tempat ini dapat merasakan kebaikan Tuhan. Sekalipun kita merasa sedih, sekalipun kita merasa kecewa, kita tetap dapat merasakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Saya ajak untuk kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini Tuhan, kami dapat merasakan kasih setiamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang tak pernah berakhir, kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan Tuhan. Kami dapat merasakan hadir-Mu di setiap sisi kami Tuhan. Di saat kami membutuhkan-Mu Tuhan, Kau selalu memberikan tangan-Mu. Engkau selalu menggandeng tangan kami dengan erat Tuhan. Kau tak pernah melepaskan kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami berdosa, Kau tetap mengampuni setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Kau Allah yang luar biasa. Engkau layak disembah. Segala pujian yang sembah hanya bagi nama-Nya yang dahsyat. Kau layak disembah. Haleluya. Sebab kami yakin Tuhan, di tempat ini ada kelepasan, di tempat ini ada kesembuhan, di tempat ini penuaian besar terjadi Tuhan Yesus. Engkau kami sembah Tuhan, di tempat yang maha tinggi, di ruang maha kudus Tuhan Yesus. Kami angkat sembah kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih bagi kami. Mulia Kau yang besar dan ajaib kasih-Mu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan, kami dapat merasakan kuasa yang tak pernah terbatas, kuasa yang unlimited daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami dapat rasakan Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini, pembebasan terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Sebab kami mengimani lagu ini Tuhan Yesus. Ku menyembah dan kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Hanya Kaulah segalanya, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Kau hadir di sini Tuhan. Sebab kami dapat merasakan kehadiran-Mu Yesus. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku kami rasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam setiap mujizat-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Sebab kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Terjadi di sini. Tak kaya setiap kemenangan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini.
Sebab kemuliaan-Mu turun Tuhan, kemuliaan-Mu menaungi setiap kami, kemuliaan-Mu menaungi setiap kami Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus, biar kuasa-Mu dicurahkan, biar berkat dilimpahkan. Sebab kami yakin penuaian besar terjadi, penuaian terjadi di bangsa kami Tuhan. Amin. Biar kuasa-Mu ditunjukkan atas negara kami, biar banyak orang berbondong-bondong berbalik kepadamu Tuhan Yesus. Rasanya dicurahkan berkatnya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang, yes. Segala bangsa akan mengaku bahwa Engkau Yesus, Engkau Raja. Yes. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri saudara. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah Mari kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungannya Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada
kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu Mazmur 91 terjadi dalam kehidupan setiap kami sore hari ini. Karena Engkau Allah perlindungan bagi setiap kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami menaruh Tuhan harapan kami untuk bangsa Indonesia. Berikan setiap kami Tuhan keamanan di bangsa ini ya Bapa. Kami menaruh pengharapan Tuhan untuk negeri ini ya Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah-limpah untuk bangsa kami. Roh takut akan Engkau menyertai setiap pemimpin di bangsa ini ya Bapa. Dari pemimpin pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan Allah itu nyata bagi bangsa ini Bapa. Kalau bangsa ini Tuhan Yesus mengalami kemerdekaan selama 77 tahun. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk bangsa ini. Tuhan, Engkau senantiasa memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Terlebih-lebih untuk pemimpin di bangsa ini Tuhan. Bapak Presiden dan Wakil, para menteri, sampai kabinet Tuhan. Juga RT RW sekalipun jajaran terendah. Kami percaya Engkau memberkati setiap mereka. Roh kebijaksanaan, roh kejujuran, roh takut akan Engkau lebih lagi ya Bapa. Pulihkan Indonesia Tuhan. Sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Karena kami tahu Indonesia ada di dalam genggamannya Tuhan. Perlindungan Allah itu nyata untuk bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan. Baik itu gembala pembina, gembala rayon, gembala tempat ini, Bapak Rudi Siregar. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap pemimpin rohani kami ya Bapak. Engkau memberkati setiap pelayanan para pemimpin kami. Engkau memberikan kesehatan yang baru, kekuatan yang baru untuk pemimpin kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin rohani kami yang ada di tempat ini ya Bapak. Tuhan berkati setiap pelayanan yang ada. Berkati setiap keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Biarkanlah tempat ini menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada sukacita. Di sini ada kemuliaan Tuhan yang Engkau nyatakan hari-hari ini pada setiap umat-Mu ya Bapa. Di sini menjadi rumah berkat, rumah roti, di mana setiap suku-suku bangsa, setiap anak-anak Tuhan boleh beribadah ke tempat ini ya Bapa. Berkati tempat ini Tuhan. Berkati tetangga kami kanan kiri muka belakang, lingkungan yang ada di tempat ini. Biarkanlah banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan nama Tuhan boleh datang ke tempat ini menyembah Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang datang sore hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap aspek kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka dipulihkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya bersama-sama mereka bergandengan tangan boleh memuji memuliakan di tempat ini. Karena di tempat ini ada hadirat Tuhan, lawatan Tuhan yang luar biasa bagi setiap umat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang dalam bulan ini berulang tahun, yang Tuhan sudah tambahkan setiap mereka umur 1 tahun lagi. Tuhan sudah memberkati setiap mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk
Ibu Kristinawati, kami berdoa untuk Bapak Agusman Gultom, kami berdoa untuk Alvano Yonatan Manurung, kami juga berdoa untuk Ibu Dona Rohani Gultom, kami juga berdoa untuk Bapak Monator Panes Sitorus, kami berdoa juga untuk Vito Jeremy Manuputi, kami berdoa juga untuk Fajar Agustinus Sitepu, dan kami berdoa untuk Bapak Madam Sitepu. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang bulan ini berulang tahun. Tambahkan setiap kesehatan mereka Tuhan. Tambahkan setiap berkat Tuhan bagi setiap mereka ya Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi setiap umat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa. Kalau sebentar kami akan dikenyangkan oleh setiap firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu tidak akan kembali sia-sia bagi setiap kami. Firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam di setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Karena firman-Mu ada jalan keluar. Di dalam firman-Mu ada sukacita yang luar biasa. Di dalam firman-Mu ada kesembuhan ilahi. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan sore hari ini, Bapak Rudi Siregar. Tuhan, biarkanlah kemuliaan Tuhan turun atas hamba-Mu sore hari ini. Berkat Tuhan turun atas hamba-Mu saat ini. Berkat Tuhan melimpah-limpah. Berkat kekuatan panjang umur. Tuhan Engkau limpahkan untuk gembala kami saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan utus gembala kami untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang haus lapar, yang dalam kesesakan kegelapan. Kami percaya Tuhan akan pakai gembala kami lebih heran lagi menjadi alatnya Tuhan. Pakai gembala kami menjadi saluran berkat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya setiap pelayanan yang ada Tuhan memberkati. Tuhan akan pakai gembala kami menjadi kepala dan bukan ekor. Sebagai naik dan naik, tidak akan turun di dalam kemuliaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi, memberkati gembala kami ya Bapa. Berkati Ibu Vivi, Nathan dan Anes. Jadikan keluarga ini Tuhan saluran berkat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat sore hari ini. Setiap pujian yang kami naikkan boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terjadilah puji-pujian suka menyukakan hati Tuhan di tempat ini seperti di surga. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita tahu saudara bahwa Yesus adalah pahlawan yang memberikan kita kemenangan dari dulu sampai saat ini. Amin. Kita mau memuji Tuhan saudara pada sore hari ini. Perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di
Tuhan ada di antara saya, di antara saudara, bahkan di antara seluruh umatnya. Tuhan selalu ada. Amin. Amin. Dari setiap rumah-rumah, setiap jalan-jalan kota dan penduduknya bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai-sungai karenanya bersuka. Penduduknya di kota dan di desa, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dan dari surga turun ke bumi kuasa dan kemuliaannya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Haleluya. Tuhan melawat negeri kita, saudara. Amin. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan menyaksikan dan mendengarkan Voice of Pentecost pada minggu ini. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri
adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan Yesus. Engkau yang ditinggikan Tuhan di surga dan di bumi Bapa. Diagungkan dan dipuji.
Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dari ungkapan isi hati kami Tuhan, ungkapan syukur kami, kerinduan kami untuk alami jumpa dengan Tuhan di dalam dan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau ada dan Engkau menghampiri kami, menjamah hati kami. Sehingga sore hari ini kami boleh rasakan bagaimana Tuhan sangat dan teramat mengasihi kami. Dan sampai hari ke depan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kasih-Mu yang terus melimpah bagi kami. Seperti air yang tidak pernah berhenti mengairi hati kami. Firman-Mu yang boleh kekuatan bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kehadiran setiap kami sore ini hanya satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab kami perlu Tuhan untuk terus mendidik mengajar kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin selaras seperti Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Kami siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, dengan cepat kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai dengan 39. Beberapa ayat kita akan baca dengan bersama-sama dengan cepat. Sebab nanti kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke 30 sampai dengan 39. 30 sampai dengan 39 firman Tuhan berkata demikian. Kita baca sama-sama. Saya ayat yang 30, saudara ayat yang ke-31 dan bergantian selanjutnya. Demikian firman Tuhan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah direntuhkan itu. 3, 2, 1. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 3, 2, 1 terakhir. Ketika di seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan melihat dan kita akan belajar dari kisah perjalanan kehidupan pelayanan dari seorang nabi di Israel, yaitu Elia. Kita akan lihat beberapa hal, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu bagaimana Elia berdoa untuk mendatangkan api Tuhan, membuktikan kuasa Tuhan, membuktikan penyertaan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama seringkali Tuhan menampakkan diri dalam berbagai bentuk ataupun wujud. Dan salah satunya dalam bentuk api. Nah, dalam Keluaran pasal yang ketiga ini Tuhan, dalam Keluaran pasal 3,
Tuhan menyatakan kehadirannya ketika memanggil Musa untuk melayani, membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, dan selanjutnya di dalam kisah Elia yang telah kita baca tadi, juga bagaimana api Tuhan turun di hadapan bangsa Israel ketika bangsa Israel menyimpang menyembah Baal-Baal. Nah, di dalam perjanjian baru, saudara kasih dalam Tuhan, api Tuhan juga turun kepada para murid. Bagaimana kisah pencurahan Roh Kudus ketika para murid mereka berkumpul dan mereka bersatu hati, mereka unity, menantikan janji Bapa. Dan apa yang mereka lakukan dikatakan mereka berdoa, mereka sehati, sehingga apa yang terjadi? Alkitab katakan, maka pada saat itu ada angin yang begitu keras dan nyala api melawat setiap mereka yang berada di loteng atas pada saat itu mereka berkumpul. Sehingga dampak yang luar biasa terjadi kepada para murid. Mereka-mereka yang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran, mereka-mereka yang memiliki keterbatasan, akan tetapi karena perlengkapan senjata dari Allah, karunia yang Tuhan berikan kepada para murid, memperlengkapi mereka sehingga mereka melayani secara dahsyat dan luar biasa dan menyatakan tanda-tanda heran ajaib, mukjizat terjadi di tengah mereka pada saat itu. Sehingga terjadilah pertobatan yang luar biasa. Ini satu kegerakan yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya tema khotbah sore hari ini sebagaimana pesan dari gembala pembina kita, yaitu api Tuhan, api Roh Kudus, api Pentakosta ketiga adalah satu tujuan untuk penuaian jiwa di akhir zaman. Katakan amin. Ini hal yang kita rindukan sehingga terjadi kegerakan yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan, sehingga dapat disimpulkan tujuan api Tuhan turun di tengah bangsa Israel. Tujuan pencurahan Roh Kudus adalah untuk membawa pertobatan. Katakan amin. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan jika bukan karena Roh Kudus. Jika bukan karena dikaruniakan Tuhan. Jika bukan karena dikaruniakan Bapa. Oleh sebab itu berbahagia dan bersukacitalah setiap kita yang telah mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Katakan amin. Sehingga kita dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan. Sehingga kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Di tengah masa penantian kedatangan Kristus kali kedua. Banyak hal yang kita alami. Namun sore hari ini saya berkata, jika kita dapat melewati masa pandemi, dengar baik. Ada satu tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap saudara. Keselamatan yang telah kita terima bukan hanya sekedar menjadi penikmat keselamatan. Akan tetapi ada satu tujuan yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Allah dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Sampai kesudahan hidup. Sampai ajal menghampirimu. Bagaimana Tuhan akan menyertai dan memakai setiap kita. Katakan amin. Saudara kasih dalam itu, ada 3 hal yang dilakukan Elia di Gunung Karmel sehingga api Tuhan turun membakar semua korban pada saat itu. Yang pertama dikatakan bahwa Elia memperbaiki mezbah. Perhatikan, Elia memperbaiki mezbah dan menyusun batu sebagai lambang 12 suku bangsa Israel. Dan ini berbicara tentang unity. Katakan unity. Sekali lagi, unity. Katakan unity. Bilang kiri kanan saudara, unity. Yang suami istri, bilang kiri kananmu, suami istrimu, unity. Pelayan dan jemaat, katakan unity. Katakan amin. Ada satu kesatuan, ada satu kebersamaan yang harus dikerjakan, dilakukan. Dan yang kedua, apa yang Elia lakukan? Yang kedua, Alkitab katakan Elia memotong lembu, meletakkan di atas kayu api. Artinya, mempersembahkan korban. Bilang kiri kananmu, bersiap-siap untuk mempersembahkan korban. Saya lihat beberapa jemaat Tuhan yang menggunakan salib. Saya hari ini setiap hari Sabtu pagi saya persiapkan materi dan saya persiapkan makanan rohani bagi para pelayan dan jemaat. Supaya saudara memiliki satu kehidupan yang sehat. Sebagai murid Kristus. Salib yang kita pergunakan bukan hanya sekedar salib sebagai satu tanda sebagai orang Kristen.
Akan tetapi itu adalah berbicara tentang bagaimana kita siap menyalipkan diri kita, katakan amin. Menyalipkan keinginan kita, katakan amin. Sehingga kita tidak lebih mementingkan kepentingan kehidupan duniawi kita. Hidup di dunia perlu, tapi terlebih penting dan perlu ketika pada saat akhirnya kelak nanti salib kita pergunakan, kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita, katakan amin. Salib juga berbicara tentang korban. Katakan amin. Jadi yang pakai salib siap-siap berkorban. Minimal. Kalau ada tetanggamu yang minta salibmu yang kau pakai di lehermu yang warna kuning atau warna putih, perak. Katakan amin. Jadi berbahagia yang tidak pakai salib. Sehingga kau akan dapatkan salib. Karena nanti selesai ibadah juga saya akan berdiri depan pintu. Dan ketika saya berdiri maka saya akan bicara. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, Elia menyiram dengan air sampai 3 kali, masing-masing 4 buyung. Ya. Kenapa saudara kasih dalam? Artinya Elia memberikan yang termahal. Kenapa termahal saudara kasih dalam Tuhan? Sebab pada saat itu selama 3,5 tahun terjadi kekeringan. Tidak datang hujan sama sekali. Saudara kasih dalam Tuhan 3,5 tahun. Ya kalau ke musim kemarau saja kita biasanya antara 3 sampai 6 bulan kita sudah stresnya luar biasa. Tapi 3,5 tahun tidak ada air. Tapi apa yang Elia lakukan pada saat itu, dia tidak pusingkan tentang hal yang termahal pada saat itu. Tapi yang dia pusingkan, yang dia peduli adalah bagaimana menghadirkan api Tuhan supaya bangsa Israel yang telah menyembah Baal agar supaya mereka berbalik dan menyaksikan bagaimana Allah ada di tengah-tengah umatnya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, setelah itu Elia berdoa dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah pada hari ini diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Atas segala apa yang kita lakukan, kita kerjakan dan kita perbuat, biarlah itu semuanya berasal dan bersumber daripada Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan, kepintaran, kecerdasan kita. Tapi semuanya adalah karena Allah yang akan bersama dengan kita menyatakan Allah itu di dalam hidup kita terhadap orang-orang lain. Katakan amin. Maka lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah. Bahkan air di dalam parit habis dijilatnya. Semua orang yang ada di situ menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana api menyambar. Sehingga mereka berkata, itulah Tuhan, itulah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk memanggil Marcel untuk ke depan, ya. Tapi ketika tadi doa, saya pikir saya nggak boleh membatasi. Biarkan Roh Kudus, ya, agar supaya memberikan kesaksian bagi saudara bahwa Tuhan tidak pernah berhenti kepada umat yang berharap dan menanti-nantikan pertolongan daripadanya. Katakan amin. Tuhan tidak pernah menutup telinga bagi umat yang berseru kepada namanya. Sehingga kesaksian tadi, anak ini, biarlah kiranya menjadi berkat bagi saudara, bagi kita semua di tempat ini. Bagaimana dia berjuang menghadapi ruang operasi. Karena tadi nggak sempat saya mau ngobrol-ngobrol. Ya gimana perasaanmu Marcel kan? Waduh, selesaikah hidup ini? Tapi Tuhan pegang kendali hidup setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebab Tuhan punya maksud dalam rencana masa depanmu hari ini dan ke depan. Katakan amin. Nah saudaraku, dari kisah di atas ini, dari kisah ini ada minimal 3 hal juga yang boleh mengajar setiap kita. Yang pertama tentang mezbah. Arti mezbah adalah tempat di mana Allah hadir untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kata pertama tentang mezbah ini ada di dalam Alkitab. Ya, di dalam kitab Kejadian 8 ayat 20 dan seterusnya. Bagaimana ketika Nuh, ketika mereka selesai dan kemudian mereka keluar dari bahtera itu pada saat itu. Dan Nuh membangun satu mezbah untuk mempersembahkan
korban kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur dan pertolongan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, dan sebagai satu wujud hubungan komunikasi antara manusia dengan Tuhan Allah. Yang mengerti katakan amin. Dan selanjutnya saudara kasih dalam Tuhan, mezbah identik dengan korban yang sebagai tanda pengesahan sebuah perjanjian. Dan sebagai satu hubungan antara manusia dengan Allah. Dan untuk menyatakan kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, sarana ini, mezbah sudah berganti. Yaitu menjadi manusia itu sendiri. Yang mengerti katakan amin. Mezbah telah berganti dan menjadi manusia itu sendiri. Yaitu manusia yang telah menerima keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Tuhan menyatakan pribadinya, sifat-sifatnya, karakternya di dalam pribadi-pribadi itu. Yaitu sebagai mezbah. Itu sebabnya ketika Yesus dia mati, Alkitab katakan bait, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi pembatas dan tidak lagi menggunakan satu sarana korban yang dicurahkan untuk diberikan sebagai persembahan. Tetapi hidup dan diri kita adalah sebagai mezbah Tuhan. Katakan amin. Demikianlah di dalam surat Rasul Paulus 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Yang mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia. Dan dia berdiam bersekinah. Bersemayam. Di dalam setiap orang percaya, saudara dan saya. Maka perhatikan mezbah. Perhatikan diri kita. Jangan sampai kita memberikan satu kehidupan, menampilkan satu kehidupan yang tidak tepat. Hidup yang asal-asalan. Hidup yang tidak berkualitas. Mari saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan. Hati-hatilah. Sebab kehidupan saudara dan saya adalah sebagai satu representasi Allah di atas muka bumi ini. Jika orang lain tidak dapat merasakan satu perbedaan dari kehidupan kekristenan kita, maka tidak akan pernah mungkin orang yang tidak percaya kepada Yesus mereka datang dan percaya mengaku Yesus. Karena dilihat ternyata orang-orang Kristen tidak menampilkan, merepresentasikan pribadi Allah dalam hidup mereka. Maka sebabnya perhatikan sifat-sifat kita. Perhatikan perbuatan kita. Yang mari dikatakan amin. Manusia yang telah menerima keselamatan tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh manusia lain, katakan amin. Maka kenapa Adam di Taman Eden? Dia tidak bisa hidup sendiri. Meski Allah telah memberikan apa yang ada di dalam taman itu. Tapi Adam tidak melihat satu kesempurnaan di dalamnya. Sehingga pada akhirnya Allah menjadikan manusia, yaitu Hawa. Ini berbicara tentang satu hubungan. Ini berbicara tentang satu kesatuan. Unity. Bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Yang mengerti katakan amin. Ya, paham ya? Manusia membutuhkan manusia lainnya. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dikerjakan sendiri. Dan butuh kesatuan, unity. Dan bagaimana agar supaya kita dapat unity? Tidak ada kata lain. Satu, yaitu dapat menerima orang lain dengan apa adanya. Karena kasih Yesus yang ada di dalam diri kita, yang tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang. Haleluya. Kasih Yesus yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita dapat menerima manusia lainnya. Dengan standarnya Allah, tidak melihat kekurangan orang lain,
akan tetapi menghargai sebagaimana kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan bagi setiap kita. Sehingga harus memiliki kedewasaan di dalam menerima satu dengan yang lainnya. Yang lemah ditolong oleh yang kuat. Kekurangan kita, kekuranganmu dicukupkan oleh kelebihanmu. Sehingga tidak ada kesombongan. Dan segala perbuatan yang kita lakukan adalah didasari oleh karena kasih Kristus. Yang tidak memiliki motivasi yang lain. Yang tidak memiliki motivasi untung dan rugi. Tapi motivasinya adalah sebagai wujud kasih Kristus yang telah kita terima dalam hidup kita. Maka kita patut dan wajib mengasihi sesama kita. Sehingga di sana ada satu kesatuan. Ada unity bersama-sama. Pelayan dengan pelayan unity. Enggak ada yang amin. Pelayan dengan jemaat dan jemaat dengan pelayan unity. Pelayan dan jemaat dan gembala unity bersama-sama. Tujuannya satu, menuntaskan amanat agung. Katakan amin. Tadi saya katakan, kehidupan kekristenan kita bukan sekedar hanya untuk bertumbuh di dalam kehidupan manusia rohani kita. Tapi tujuan terbesar adalah bagaimana hidup kita menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, ada korban yang dipersembahkan, yaitu binatang. Saudaraku, saat itu, ya, dan saat ini bukanlah binatang lagi, tetapi Tuhan kita adalah, tapi tubuh kita adalah korban yang harus dipersembahkan bagi Tuhan. Dan korban yang dipersembahkan adalah korban yang terbaik bagi Tuhan. Maka tadi saya katakan, perhatikan baik-baik. Jangan asal-asalan jalani hidup. Bagaimana dapat kita berkata bahwa persembahkanlah tubuh sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan? Kalau hidup kita acak-acakan, tidak karuan, tidak akan mungkin. Tapi ketika kita berhati-hati, ketika kita tetap waspada, dan kita tetap terus berjaga-jaga, dan memperhatikan setiap tingkah laku, sikap, dan perbuatan kita, dengar baik, sebagai representasi Allah di atas muka bumi ini. Sebab Dia yang ada dan bersemayam di dalam diri kita, maka yang kita tampilkan adalah karakter dan kehidupan Kristus Yesus. Kalau sudah demikian, saudara kasih dalam Tuhan, maka ini adalah sebagai satu korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Bagaimana memberikan tubuh sebagai korban persembahan yang terbaik? Kerat dagingmu. Katakan amin. Karena keinginan daging adalah maut, akan tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku, bicara tentang mengerat, ya, mengkikis, membuang keinginan daging ini, saudara kasih dalam Tuhan. Bukan berarti saudara nanti pulang dari sini, Pak Pendeta bilang keinginan daging berarti nggak boleh makan. No, bukan ya. Akan tetapi segala sifat-sifat karakter yang bukan dari Allah. Akan tetapi sikap dan perilaku dunia itu yang harus kita kerat. Katakan amin. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak demikian, mana mungkin kita dapat menggenapi dikatakan bahwa tubuhmu adalah sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak akan mungkin. Kalau tidak ada satu inisiatif dari diri kita. Dan bergantung kepada Allah dan Roh Kudus serta menghidupi firman Tuhan. Maka yang tadi dikatakan bahwa kita menjalani hidup kita bukan karena kekuatan kita. Dan ketika kita berlaku kebaikan bagi orang bukan didasari oleh karena perbuatan baik manusianya kita. Akan tetapi karena kesadaran penuh akan kehidupan kita yang bersumber berasal daripada Allah. Sebab Yesus telah mati bagi hidup saudara dan saya. Katakan amin. Itu ukurannya. Itu ukurannya. Sehingga jangan sampai segala perbuatan yang kita lakukan memunculkan satu tuntutan daging untuk menampilkan satu kehidupan yang menjadi pribadi yang sombong. Pribadi yang angkuh. Akan tapi jika kita sadari hal ini,
maka saya percaya korban persembahan yang terbaik hidup kita berikan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga yaitu memberi yang termahal. Apa itu yang termahal, saudara kasih dalam Tuhan? Ciri-ciri yang termahal saya coba sampaikan gini. Sesuatu yang sulit kita peroleh. Ya, itu adalah sesuatu yang termahal. Atau terikat dengannya sehingga selalu menjadi objek dalam peperangan di dalam pikiran kita. Saudaraku, misalnya gini, kalau ibadah saja nggak sempat, doa saja yang kan sempat, baca firman Tuhan nggak sempat, akan tetapi ketika kita menjalani hidup kita, nonton kita sempat, buka HP dan update status kita sempat. Maka sesungguhnya hal itulah saudara kasih dalam Tuhan yang harus kita perbaiki dan harus kita kembalikan dan kita balikan menjadi sesuatu yang berharga. Sehingga waktu yang kita miliki, kita persiapkan dan kita berikan bagi kehidupan manusia rohani kita. Dan bukan sekedar untuk manusia daging kita. Katakan amin. Ataupun saya mau katakan demikian, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau saudara sulit untuk mengampuni, mungkin karena engkau gengsi, malu atau takut, maka saudara harus bisa melawannya dan melepaskan pengampunan. Jika tidak sampai kepada hal itu, apakah bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus? Ini tidak mudah. Tapi ukuran ini harus menjadi satu standar tujuan yang harus kita lakukan. Sehingga tepatlah kalau Yesus, oleh karena Yesus telah mengampuni segala pelanggaran dosa kita, maka demikianlah saudara dan saya harus mampu juga mengampuni dan kesalahan orang lain yang orang lain lakukan terhadap kita, ataupun kita melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bukan membanggakan, tapi saya bersyukur. Hari Sabtu kemarin, mungkin Sabtu pagi saya sudah saksikan, ini nggak ada salahnya kalau saya saksikan buat jemaat juga. Ketika Sabtu malam kami makan sama-sama dengan anak saya Anes dan istri saya, kami makan di Harapan Indah sini. Masuk ke parkir, selesai makan kami masuk, mau keluar parkir karena parkir ada 2 jalur. Dan kemudian saya bilang anak saya, tunggu dulu Nes, biarkan yang di depan jalan. Yang di depan jalan, terus kemudian yang sebelah, kami ada di sebelah kanan, yang di depan kami jalan karena anak saya menyupir, biarkan yang di depan kamu jalan, dan kemudian yang kiri dia jalan ikut. Nah kalau secara katakanlah di jalan raya, nah biasanya maka yang di belakang ini akan nunggu karena supaya tertib, bergantian, sabar untuk menunggu. Nah ternyata yang di belakang mobil yang tadi depan itu, dia terus ikut saja. Anak saya agak naik, namanya anak remaja, anak muda. Dia klakson, udah diklakson, terus saja mobil itu jalan. Akhirnya dibuka kaca, anak saya sampai teriak, "Pak, ngantri dong Pak." Saya tepuk anak saya, "Udah biarin aja," saya bilang. "Sabar aja," saya bilang. Anak saya masih berargumen. Benar, argumennya betul. Standar kehidupan di dunia. Tertib secara di dunia. Tapi bicara tentang kesabaran, ukurannya. Siapa yang dapat menyelami lautan? Ada? Atau siapa yang dapat menyelami hatinya Tuhan? Itulah ukuran tingkat kesabaran. Dan akhirnya yang di depan jalan, yang di depan ini nunggu di depan parkiran itu. Nungguin mobil kami keluar. Saya bilang sama anak saya, "Nes, kami jalan, dia ngikutin dari belakang, ngikutin terus. Udah tenang aja Nes, pelan." Anak istri saya udah bilang, "Tuh Nes, orangnya marah tuh," dia bilang. Anak saya masih bergumul, ya kan dia yang salah, harusnya dia nunggu dong, kan harusnya giliran Anes yang jalan. Dan akhirnya sampai masuk karena memang mau ke ATM, kami belok kanan, akhirnya mobil itu lurus terus.
Baru kemudian sampai di rumah. Saya bilang gini, Nes, sampai di rumah di garasi saya bilang, Nes, tuh, kalau tadi orangnya berhenti, terus kemudian orangnya keluar, terus orangnya menganiaya kamu, nih daging papi ini juga bisa keluar juga nih, saya bilang. Kalau sudah begitu, apa kata dunia? Pak pendeta berantem, main tinju lagi, iya kan? Waduh, dipanggil ke kantor RW, diadili sama Pak RW. Iya kan? Repot, apa kata dunia? Tuh Nes, saya bilang, kalau tadi orangnya terus saja masih marah atau apa, atau dia gelap mata lah, pasti jadi persoalan. Saya bilang sama anak saya, dan sampai di kamar, di rumah, Anes datang sama mamanya, dia minta maaf, Anes tadi salah. Saudara kasih dalam Tuhan, harus sampai kepada sikap yang seperti ini. Untuk kita menyadari, memperhatikan hidup kita. Ya. Agar supaya kehidupan kita semakin indah di hadapan Tuhan. Ya, muka pas-pasan dari kampung halaman, kulit hitam keling, muka sudut 5, tinggi semampai, tidak sampai 1 meter. Ya, penghasilan pas-pasan, tapi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, orang lain mau bilang apapun, kita tidak peduli. Yang kita peduli Allah melihat hidup kita, berkenan kepada Dia. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup dan kudus kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ataupun saudara kasih dalam Tuhan, kalau itu mungkin juga bicara tentang materi ataupun uang yang ada di pikiran kita terus, saudara kasih dalam Tuhan. Ini menjadi satu peperangan di dalam pikiran kita. Menjadi seakan-akan sesuatu yang mahal, saudara kasih dalam, yang buat pada akhirnya membatasi kehidupan kita, tidak lagi lebih lagi mengekspresikan kehidupan Allah di dalam kehidupan kita. Makin menjadi satu persoalan yang harus kita putus dan persembahkan untuk tunduk di bawah kaki Tuhan. Sehingga kita pikirkan adalah pikiran-pikiran kerajaan Allah. Katakan amin. Siapa yang tidak butuh uang? Saudara kasih dalam Tuhan, saya pun butuh uang. Katakan amin. Saudara punya uang? Enggak ada yang katakan, saudara punya uang? Nanti saya berdiri sana, saya minta uang saudara. Supaya bergerak sedikit, jangan terikat di sini terus, saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sangat sempurna bagi setiap orang percaya yang percaya kepada Dia dan menghidupi firman-Nya. Katakan amin. Ini nih di tangan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Hidupilah firman itu. Tapi kan sekarang ini orang-orang percaya perjuangannya cuma di sini. Padahal seharusnya perjuangannya adalah bagaimana mempersiapkan hidup masuk kepada kerajaan Allah. Bahwa berbahagia orang yang mati di dalam Kristus karena jumpa dengan Yesus. Katakan amin. Jadi baik miskin atau kaya, kurang atau lebih, saudara kasih, itu tidak menjadi ukuran. Tapi ukurannya adalah ketika nanti kalau kita jumpa enggak dengan Yesus. Sebab ada 2 kekekalan, kematian kekal dan hidup yang kekal. Mati kekal akan terbakar dan selama-lamanya ada di neraka perapian yang menyala-nyala. Tapi hidup kekal ada bersama dengan Bapa di surga. Yang Dia bilang gini sama murid-muridnya, jangan khawatir, jangan takut. Aku pergi meninggalkanmu untuk menjadikan tempat bagimu. Supaya ketika aku sudah sediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali kepadamu untuk menjemputmu. Supaya di tempat di mana aku berada, saudara-saudara kita semua berada. Katakan amin. Terus lantas karena pikiran-pikiran bicara tentang materi dan uang ini sehingga akhirnya mengikat kita. Ini harus dirilis. Katakan amin. Maka bilang kiri kananmu, jangan pelit-pelit untuk memberi bagi Tuhan. Kalau pelit memberi bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, maka berkat itu juga jadi pelit untuk menghampiri kita. Katakan amin. Ya, cuma 5 orang yang ngomong.
Setelah 3 hal ini di atas ini saudara kasih dan kita mengerti dan kita lakukan, maka saudara dan kita telah menjadi the messengers of the third Pentecost. Dan kita sedang memohon belas kasihan Tuhan untuk menyatakan kuasa mukjizat di tengah gerejanya dan di tengah kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan. Dan doa saya supaya Tuhan pakai saudara menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat, memberitakan Yesus adalah Tuhan sehingga jiwa-jiwa dapat dan menerima, percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Katakan amin. Ini ujung dan akhir. Ketika kita menyadari dengan penuh api Tuhan. Pentakosta ketiga adalah dengan satu tujuan, supaya terjadinya penuaian jiwa bagi orang-orang supaya mereka diselamatkan. Dan biarlah pesan ini bagi jemaatku yang Tuhan kasihi, membangun iman saudara, ya, membangkitkan iman saudara untuk semakin sungguh-sungguh mengiring dan ikut Yesus. Ada tantangan, ada halangan, ada rintangan, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi kita. Dan Dia sanggup lakukan kuasa dan dilakukannya bagi saudara yang siap dan rindu untuk mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput saudara dan pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Lebih lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari lebih lagi katakan, jadikan. Ini doa kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan bait suci-Mu yang kudus dan tidak bercela, Tuhan Yesus. Kami adalah mezbah doa-Mu Tuhan bagi keselamatan bangsaku. Saudara, tundukkan kepala saudara. Pejamkan matamu sejenak. Mari renungkan. Saudaraku, sebelum kita terima roti dan anggur perjamuan kudus ini, yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Yang pertama, di dalam perjamuan kudus ini, kita dipersatukan melalui karya salib Kristus yang telah mati di kayu salib untuk membebaskan saudara dan saya, menebus hidup kita dari pelanggaran dan dosa. Dan perjamuan kudus ini adalah sebagai satu peringatan bahwa Yesus telah mati, Yesus hidup,
Dia bangkit dan dia naik ke surga. Saudara kasih dalam Tuhan, sore hari ini sebelum kita terima roti dan anggur ini, apabila mungkin masih ada ganjalan di dalam hatimu yang perlu engkau bereskan sore hari ini, datanglah kepada Dia. Mari saya berikan waktu sejenak bagi saudara untuk datang dan berdoa kepada Tuhan. Yesus, Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dan kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami berjalan di dalam iman kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan apabila ada di antara kami yang hari-hari ini ada di dalam kelemahan, dan sore hari ini kami akan terima pemulihan dan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, silakan dibagikan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan ya Tuhan Yesus, bait suci ini doa kami Tuhan. yang kudus Amin. dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Jadikan Yes. aku bait suci Amin Tuhan Yesus. yang kudus dan yang tiada Yang sudah terima roti dan anggur, mari bangkit berdiri. Jadikan Saya jemput saudara berdiri. mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Mari kita minum. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari masing-masing ucap terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Carakan haleluya. 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 Oh, kami percaya Tuhan sore hari ini setiap kami yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang bimbang sudah diteguhkan. Firman-Mu menjadi kekuatan bahkan hidup bagi kami. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka demikianlah firman-Mu berkata bagi kami, berkat Tuhan begitu setiap langkah hidup kami, pekerjaan usaha kami, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala Puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Rudi Siregar. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan membacakan pengumuman kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Ya, hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom, dan hari Rabu ada menara doa di Kenari dilakukan secara onsite dan online pada pukul 19, dan hari Kamis Kul Eklesia di rumah Ibu Linda yang berada di Wisma Asri 2 pada pukul 17. Dan hari Jumat ada Kul Daud dan Kul Yobel Glory ada di rumah Bapak Tiopan Manurung pada pukul 19. Serta Kul of Bible Cikarang masih dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom pada pukul 15. Dan hari Sabtu ada doa fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Dan yang perlu kita ingat bahwa ibadah raya kita hari Minggu pada tanggal 14 Agustus 2022 masih tetap ada di Ruko Kenari di THB. Ibadah kita hanya 1 kali pada pukul 14 sampai dengan 17.30
dan disertai dengan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu, bahkan lewat pujian penyembahan, bahkan kesaksian, biarlah kiranya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan kami mengangkat persembahan kami, baik itu persembahan perpuluhan, bahkan juga persembahan sukacita. Biarlah kiranya Engkau sucikan, kuduskan ini Tuhan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu. Kiranya Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati diberkatilah hidupmu, aku rumah tanggamu, suami istri, anak-anak, usaha ladangmu diperluas oleh Tuhan, diberkati dengan berlimpah-limpah daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai setiap perjalanan hidupmu, dilindungi dari petaka maut mara bahaya, daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari sore malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita di awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin.